warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Qur'ani dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman semuanya, kali ini saya nggak sendirian teman-teman. Saya diajakin collab sebenarnya sama teman saya SMA. Wah, namanya siapa Bu? Namanya, nama panggungnya Panggung Ridwan Keles. Namanya Elkomar teman-teman. Elkomar. Iya. Just Elkomar. Elkomar. Nanti bisa di subscribe juga ya. Dia YouTuber terkenal loh teman-teman. Baik teman-teman, kali ini sebenarnya saya mau silaturahmi, itu awalnya pertama. Iya reunian, tapi cuma berdua. Ya. Oke, jadi kita tuh mau bincang-bincang Santuy. ya, bincang-bincang santuy teman-teman. Tapi insya Allah bermanfaat. Insya Allah berfaedah ya. Karena ini yang mau kita bahas itu sebenarnya masalah yang udah umum banget di dunia kaum Hawa terutama ya. Ya iyalah, masa juga kaum Adam pakai haid segala. Tapi emang ini sih paling banyak dipertanyain gitu loh. Iya betul. Karena banyak dari kita perempuan itu sebenarnya keluar darah ya udah haid aja, gak salat aja gitu. Padahal gak kayak gitu teman-teman. Banyak hal yang penting yang harus kita pahami mengenai ini. Sebenarnya video ini harus ditonton gak cuma buat para kaum Hawa, kaum Adam juga sebenarnya harus ngerti dan harus paham, karena kalian semua nantinya juga akan menjadi seorang imam, jadi seorang bapak. Harusnya kalian ngerti juga karena akan membimbing istri-istri dan anak-anak. Oke, selengkapnya seperti apa? Ikuti terus. Oke teman-teman, baik deh. Ini masalah haid ya teman-teman, masalah haid, semua perempuan pasti haid ya. Oke, ini ngobrol masalah haid. Lu pertama kali haid umur berapa? Kelas berapa nih? Kelas 2 SMP mau ketiga. Kelas 2 Jadi SMP. mau ketiga SMP. Oke. Jadi emang agak telat sih. Agak telat ya? Iya, mungkin Gua agak awal apa ya? Gua kelas 5 SD. Mungkin masa 5 pubernya SD. Udah dewasa mungkin ya pada mungkin. saat itu. Karena kan Masya kalau Allah. aku kan sampai sekarang pun masih kayak ke emak-emakan gitu. Maksudnya keemamaan. Masih apa-apa Bu, Oh gitu, anak mama ceritanya teman-teman. Oke. Ya udah kita langsung bahas aja ya masalah haid. Oke, jadi haid sendiri mungkin umumnya orang menstruasi itu awal itu bisa dimulai dari umur 9 tahun tuh udah ada teman-teman. Dan ada juga yang sampai temen kita pipit, lu tahu pipit? Pipit itu entah kelas 3 MTS apa kelas 1 aliyah ya, dia awal menstruasi. Masa? Apa kelas 3 MTS apa ya, aku lupa. Lebih Pokoknya parah dong ribet. di antara semua temenku yang ada di pondok yang satu kelas itu paling telat itu ada yang sampai kelas 3 MTS kalau nggak salah, kayaknya sih kelas 3 MTS teman-teman ya, kayaknya. Ya, tapi berarti ada ya, juga loh yang kelas 1 aliyah baru menstruasi. Hampir sama dong. Iya kan? Berarti emang dari tubuh itu mempengaruhi mungkin kan? Mungkin juga ya, nggak tahu juga ya itu masalah hormon apa gimana juga gak paham deh Seperti ini ya. ya. Oke, jadi teman-teman masalah haid itu ini kita bahas yang pertama, poin pertama adalah mengenai warna darah. Ya. Warna darah teman-teman. Jadi warna darah itu macam-macam. Ada yang merah. Kenapa gue yang terus? Anginnya ini ya. By the way kita lagi ada di Masjid Merah. Kita ini lagi di Masjid Merah teman-teman. Dan di sini tuh anginnya Enak luar banget ya. biasa. Tapi enak banget sih. Oke, kembali lagi ke darah. Ya. Jadi warna darah itu ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau, itu lampu setopan. Warna darah itu ada yang merah, ada yang merah pekat ya, sampai kadang keluar apa namanya itu namanya Kayak hitam gitu. kayak hitam-hitam gitu kan. Ada juga warna pink, ada warna Ini coklat. pembahasannya agak ini ya. Cuman memang harus dibahas ya. Maksudnya kan pembahasannya agak menjadi sempurna. Iya, enggak, ini cuma pengetahuan lebih doang aja. sensitif. Kan ini Cuman ini kan wajar pengetahuan teman-teman. ya. Ini wajar ya. Darah yang semacam ini tuh wajar. Ada yang merah, ada yang merah pekat, ada yang warna coklat, ada yang warna pink. Nah, ini tuh yang
membedakan warna-warna ini adalah waktu dari kita menstruasi. Biasanya kalau awal gue nanya coklat, terus merah pekat, akhirnya jadi pink. Kalau udah mau kelar jadinya warnanya pink, terus coklat lagi. Pink sih? Iya, kayak dikit banget gitu di sorry di balutnya. Jadi warnanya kayak rada-rada pink gimana gitu. Terus jadinya coklat. Hampir sama mungkin ya Ri ya. Kayak gitu. Rata-rata emang kayak gitu sih. Jadi kalau kalian menemukan darah yang semacam ini itu wajar, nggak ada masalah. Kemudian itu poin pertama ya teman-teman, tentang warna. Kemudian poin kedua kita mau bahas mengenai ini nih yang penting, waktu batas waktu minimal dan maksimal kita menstruasi. Jadi kalau kita menstruasi itu pada umumnya, jadi waktu menstruasi perempuan itu pada umumnya itu seminggu teman-teman ya, seminggu, 7 hari, 6 hari kayak gitu kan. Nah ada juga yang lebih daripada itu. Sedangkan kalau kita bahas masalah maksimalnya, waktu orang menstruasi itu adalah 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari itu maka sudah bukan haid tapi dihukumi istihadah. Sedangkan kalau batas minimalnya atau keluar darah paling cepat yang bisa dikatakan menstruasi itu adalah 24 jam. Aku nggak bilang sehari ya teman-teman, aku bilang 24 jam. Maksudnya kayak gimana? Jadi 24 jam bisa dikatakan dalam waktu 24 jam terus menerus. Ada juga yang terputus-putus. Jadi nggak dalam waktu sehari, bisa beberapa hari, kayak sehari mungkin bisa keluar cuma pagi sampai siang, besoknya siang sampai sore, mungkin bisa jadi kayak gitu. Nah itu terhitung, kalau itu sampai darah benar-benar berhenti itu terhitung 24 jam, maka itu bisa dikatakan haid. Kalau kurang dari 24 jam maka itu dihukumi istihadah, seperti itu teman-teman. Pernah nggak Ri? Nyadet kayak gitu? Pernah sih, cuman yang waktu itu tuh masih waktu istihadah sih, nggak yang di waktu istihadah dalam jangka 15 hari setelah udur. Iya, masih kan keluar masih darah. masih itu hari-hari ke-18 itu keluar lagi. Oh, maksudnya. jadi ya tetap sampai lebih dari 15 hari. Sering sekali. itu sebenarnya apa ya? Maksudnya kebanyakan yang kayak gitu tuh alasannya kenapa? Kalau Sampai dari lebih-lebih gitu. segi kesehatan itu bisa jadi karena masalah hormon, dan hormon itu juga bisa dikarenakan karena stres, kurang ada olahraganya, kayak gitu-gitu, banyak masalah, banyak yang dipikirin, kecapean dan sebagainya. Atau mungkin penyakit lain itu bisa jadi teman-teman. Jadi lebih baiknya, kalian kalau punya masalah yang seperti Ria ini tadi, bisa bisa konsultasikan ke dokter aja kayak gitu. Nah itu masalah poin yang kedua tadi, batas waktu, batas minimal dan maksimalnya kita haid. Aku ulangi ya, minimalnya 24 jam. Aku nggak bilang sehari, aku bilang 24 jam. Itu dalam mau sebentar. 24 jam itu bisa terputus-putus, bisa juga terus-menerus selama 1 hari. Kemudian maksimalnya adalah 15 hari. Lebih dari 15 hari maka sudah dihukumi itu istihadah. Itu tadi yang poin kedua. Poin ketiganya adalah batas minimal dan maksimalnya suci di antara 2 haid. Misalkan aku haid tanggal 1 Januari sampai dengan 7 Januari, kemudian tanggal 1 Februari aku haid lagi, kayak gitu ya. Jadi otomatis ini yang dibahas adalah dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 31 Januari. Nah kayak gitu. Jadi ini ada batas minimalnya. Dan batas minimalnya itu sama kayak haid. Batas minimalnya itu adalah 15 hari, 15 hari itu kita memiliki waktu suci minimalnya. Kalau lebih dari itu tidak ada masalah, mau sebulan lagi, mau 2 bulan lagi nggak ada masalah. Tapi kalau kurang dari 15 hari maka itu dihukumi istihadah. Nah itu ya. Ternyata pas udah lebaran nggak mens aku, ya lumayan deg-degan juga ya. Soalnya kalau mungkin orang-orang ibu-ibu yang KB itu biasanya mungkin hal ini wajar kan ya. Hal ini wajar. Masalahnya aku nggak KB teman-teman, aku nggak KB.
nggak seneng, aku takut aja. Kan banyak orang yang bilang katanya kalau KB itu headnya nggak lancar, kemudian nanti maka akan menimbulkan begini begitu ya kan. Ada juga yang bilang katanya kalau KB ini KB itu insya Allah menstruasinya lancar dan lain sebagainya, tapi aku tetap takut, nggak ngerti kenapa udah mindset di sini kalau KB itu nanti kayak gini nanti kayak gitu. Ya udahlah, aku cari cara lain lah, gimana sekiranya aku nggak positif tapi nggak KB juga. Bisa. Mau tahu? Nanti di belakang layar ya. Man ana